Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Novel Q, tempat di mana kita akan menjelajahi dunia novel yang seru dan penuh cerita menakjubkan. Dari kisah romantis yang bikin baper, fantasi yang epik, thriller yang menegangkan, hingga novel penuh misteri yang bikin merinding. Semuanya bisa kalian dengar dan baca di sini. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak novel terbaru. Kali ini kita akan membicarakan novel yang berjudul Kultivasi Keabadian di Kampus. Enjoy! Bab 1-2 Sinar cahaya melintas di langit malam. Salah satu sinar cahaya berwarna-warni terus terbang ke kejauhan, sementara sinar cahaya keemasan lainnya jatuh ke danau Xuanwu tanpa menimbulkan gelombang apapun. Aku menjadi seorang Kasim, Yi Wubai, yang basah kuyup, keluar dari danau Xuanwu dan tertegun. Melihat gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang sibuk tidak jauh dari sana, dua kenangan terjalin di benak Yi Wubai. Sesaat kemudian, dia mengerti segalanya. Dia, Yi Wubai, dewa abadi surga perang dari alam Xuanhuang, tidak kehilangan jiwanya setelah gagal melewati kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, dia terlahir kembali di planet biru dan putih ini dengan energi spiritual yang tipis, dan terlahir kembali di dalamnya tubuh Yi Wubai. Seorang pemuda dengan nama yang sama dengan dirinya. Mulai hari ini, alam Xuanhuang kehilangan Zhan Tianxianzun yang maha kuasa, dan ada Yi Wubai yang baru lahir di bumi. Namun, alasan pemuda ini bunuh diri dengan melompat ke danau sepertinya terlalu tragis, bukan? Pemilik asli tubuhnya hanyalah seorang siswa SMA biasa dengan nilai rata-rata dan anak angkat di rumah orang lain. Baru hari ini, Zhang Meifeng, gadis yang selama ini menggodanya sebagai cadangan, akhirnya langsung menolaknya. Satu hal yang lebih menghancurkan keinginannya adalah bahwa dalam laporan pemeriksaan fisik untuk tahun senior, Yi Wubai menerima kabar bahwa dia bisa tidak menerima. Dia adalah seorang Kasim surgawi. Seorang Kasim yang lengkap. Di bawah pukulan ganda, pendahulu akhirnya tidak tahan dan bunuh diri dengan melompat ke danau. Dan sebagai hasilnya, Zhan Tianxianzun terlahir kembali. Hah, manik apa ini? Kenapa tidak ada dalam ingatan tubuh sebelumnya sama sekali? Yi Wubai sedikit bingung. Dia sangat terkejut dengan kelahirannya kembali sekarang sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah memegangnya manik hitam seukuran biji buah persik di tangannya. Beberapa pola rumit pada manik-manik itu terlihat sangat misterius. Mungkinkah pendahulunya secara tidak sengaja menangkapnya di danau Xuanwu sebelum dia tenggelam? Yi Wubai memasukkan manik-manik itu ke dalam saku celananya dan bersiap untuk berlatih. Tiba-tiba datang ke dunia asing tanpa kultivasi apapun, Yi Wubai selalu merasa tidak aman. Namun sebelum mulai berlatih, Yi Wubai merasa masih ada satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memeriksa tubuhnya. Tubuh ini ternyata adalah seorang Kasim surgawi, seorang Kasim yang hidup. Hal semacam ini memalukan bagi Kaisar Yiwu dan Baizhan, yang telah mengguncang dunia Xuanhuang selama satu era, dan mereka harus segera mengetahuinya. Yi Wubai dengan cepat berjalan menuju bayangan di belakang sebuah hotel. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia perlahan membuka resleting celananya dan memeriksanya dengan cermat. Rumput pemecah sinar matahari? Seseorang benar-benar meracuninya seperti ini? Siapa yang akan meracuni siswa biasa seperti ini? Ekspresi tegas muncul di mata Yi Wubai. Meskipun ia memperoleh jawaban akurat dengan keterampilan medis yang ia pelajari di alam Xuanhuang,
Yi Wubai saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dari tubuhnya. Untuk mendetoksifikasi racun ini, pertama, Anda perlu mengolah energi sejati untuk membuka meridian, dan kedua, Anda perlu membeli beberapa bahan obat untuk memurnikan obat guna menghilangkan racun. Tidak usah buru-buru. Setelah memastikan bahwa dia bisa mengatasi masalah ini, Yi Wubai hendak menarik celananya ketika teriakan tiba-tiba terdengar dari samping. "Ah, dasar bajingan!" Jeritan mengagetkan Yi Wubai. Yi Wubai berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat cantik menunjuk ke arahnya. Jari-jarinya gemetar dan dia tidak bisa berkata-kata. Yi Wubai memasang ekspresi malu di wajahnya. Dia segera menyingkirkan saudara-saudaranya dan bertanya dengan tenang. "Nakal, di mana mereka?" Qi Feiling tertegun, hampir tertawa karena marah, dan berkata dengan tegas, "Di mana kamu?" "Gangster yang saya bicarakan adalah kamu. Saya baru saja tiba di kota ini untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan saya sedang makan malam dengan rekan-rekan baru saya. Saya tidak menyangka Kong yang keluar untuk menerima telepon akan menemui hal seperti itu. Saya sedang mabuk." Yi Wubai tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu, dan merasa sedikit malu, tetapi dia tetap berbicara tanpa malu-malu. "Kenapa aku seorang gangster? Apakah ini rumahmu?" "Tidak." Qi Feiling sedikit bingung. "Apakah kamu yang aku lihat?" Yi Wubai terus bertanya. "Tidak." Qi Feiling sepertinya mengingat sesuatu dan tersipu. "Apakah aku datang lebih awal darimu?" Yi Wubai tersenyum. "Ya." Qi Feiling menjawab dengan jujur. "Kalau begitu katakan padaku, aku, yang datang lebih awal darimu, melihat barang-barangku sendiri di tempat umum ini, bagaimana aku bisa disebut hooligan?" Yi Wubai sengaja melotot. Qi Feiling tercengang. "Sebaliknya, kamulah yang datang untuk memata-mataiku ketika aku tidak memperhatikan dan memukuliku, dasar wanita hooligan." "Tuanku, saya punya banyak uang, jadi saya memaafkan Anda. Selamat tinggal." "Tidak, jangan pernah bertemu Anda lagi." Qi Feiling tertegun lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah disebut gangster wanita. Melihat ke belakang, Yi Wubai hendak menghilang. Qi Feiling berteriak keras, "Beraninya kamu menyebutku gangster wanita? Dasar gangster busuk, katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu lakukan." "Aku sedang memeriksanya, gangster wanita." Yi Wu bahkan tidak menoleh ke belakang dan berjalan lebih cepat. Meneliti. Setelah mendengar jawaban Yi Wubai, Qi Feiling bahkan lebih menghina, "Periksa. Periksa semuanya." Qi Feiling kemudian memikirkannya dan melepas celananya. Mengapa tidak memeriksa rambutnya saja? Memikirkan hal ini, wajah Qi Feiling diwarnai dengan sedikit warna merah. Qi Feiling dengan cepat menepuk wajahnya untuk menghentikan dirinya dari berpikir omong kosong dan berbalik untuk kembali. Ketika Qi Feiling kembali ke kamar hotel dengan perasaan malu dan marah, semua rekan baru bertanya ada apa. Qi Feiling berkata dengan samar, "Bukan apa-apa. Saya bertemu dengan seorang bajingan dan dia diusir oleh saya." Sekelompok orang bergegas menghiburnya. Sementara Qi Feiling setuju, dia merasa kesal di dalam hatinya. "Anak nakal, jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti tidak akan bisa membiarkanmu." Jika Yi Wubai bisa melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa semua rekan yang makan bersama Qi Feiling adalah gurunya. Saat ini,
Yi Wubai melarikan diri dengan perasaan tertekan. Aku memeriksa kakakku, tapi seorang wanita malah melihatnya. Tidak peduli apa yang kupikirkan, aku merasa dirugikan. Kamu masih harus berlatih dengan cepat. Kalau tidak, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelesaikan masalah, Kasim, kamu bahkan tidak akan bisa mendeteksi pendekatan gangster wanita itu. Tanpa berjalan terlalu jauh, Yi Wubai langsung berlari kembali ke Danau Xuanwu, membersihkan ruang terbuka, dan bersiap untuk berlatih. Energi spiritual di bumi terlalu tipis. Jika Anda tidak dapat menemukan obat mujarab atau surga surgawi, berlatih di tepi danau dengan bantuan energi spiritual air mungkin merupakan cara tercepat. Yi Wubai tidak takut seseorang akan mengganggu latihannya. Bagaimanapun, ini sudah lewat jam 10 malam, dan hampir tidak ada pejalan kaki di tepi danau. Energi spiritual di bumi ini terlalu tipis. Ini lebih buruk daripada tempat terburuk di alam Xuanhuang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi kembali ke keadaan semula. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus berlatih keras dan menyelesaikan masalah Kasimmu secepat mungkin. Yi Wubai menghela nafas, duduk bersila, mengangkat kelima hatinya ke langit, dengan tenang memusatkan energinya, dan mulai menjalankan teknik pemurnian surga Xuanlong. Teknik pemurnian surga Xuanlong adalah teknik tingkat surga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yi Wubai bahkan menggunakannya untuk memurnikan suatu area langit dan bumi. Yang terpenting dibandingkan teknik lainnya, teknik mendominasi ini lebih cocok untuk berlatih di tempat seperti bumi yang energi spiritualnya tidak mencukupi. Duduk bersila di tanah, saya melihat aura tak kasat mata berkumpul dari segala arah. Uap air di Danau Xuanwu perlahan mengembun. Aura air tak kasat mata berkumpul dan mengalir menuju Yi Wubai, dan akhirnya perlahan masuk melalui mulut dan hidung Yi Wubai. Kemudian, tubuh Yi Wubai meraung keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dimurnikan di dalam tungku. Jika Master Nei Jiaquan ada di sini, dia pasti akan berseru, suara guntur macan tutul harimau. Darahnya seperti bubur merkuri, dan ada guntur di perut. Ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah latihan seni bela diri internal bumi mencapai tingkat tertentu. Tetapi ini hanya efek yang dapat ditimbulkan oleh tahap pelatihan tubuh Xuanlong Tian Tianju. Yi Wubai tenggelam dalam latihannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa aura air yang ditarik olehnya perlahan-lahan melewati saku celananya dan memasuki manik hitam. Dan lampu hijau menyala dari manik hitam. Tidak ada baju besi di pegunungan, dan tidak ada tahun budidaya. Latihan ini berlangsung selama 3 atau 4 jam. Yi Wubai perlahan menyelesaikan latihannya. Dan 2 naga udara yang panjangnya lebih dari 1 kaki menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Jejak energi sejati yang hanya membutuhkan 20 atau 30 tahun latihan keras dalam teknik tinju batin dapat dicapai oleh Yi Wu hanya dalam beberapa jam latihan. Sekalipun ada sedikit energi sejati, itu terlalu sedikit, dan masih sulit untuk membuka meridian dan menyembuhkan masalah Kasim. Bagaimanapun, ini adalah bagian penting, jadi Yi Wubai masih ingin menunggu sampai dia benar-benar siap sebelum mengambil tindakan. Meski sedikit menyesal, Yi Wubai tetap sangat senang. Energi spiritual di planet ini memang sangat langka, tetapi teknik pemurnian langit naga misterius saya tidak ada bandingannya. Dan saya benar-benar menyelesaikan pemurnian tubuh utama dalam 1 latihan.
Tetapi terutama karena ini adalah perkenalan, pasti tidak akan semudah itu dalam masa depan. Jalan menuju keabadian di alam Xuan Huang dibagi menjadi 9 tahap: pembangunan fondasi, bawaan, ramuan emas, Yuan Ying, meninggalkan tubuh, gangguan, integrasi, Yi Wubai dari alam Xuan Huang adalah sosok tertinggi di tahap akhir kesengsaraan. Dia pada dasarnya tinggal selangkah lagi untuk bisa menembus langit dan menjadi abadi, jadi dia dengan hormat disebut Tuan Abadi. Tentu saja, sekarang dia hanyalah seorang anak laki-laki kurus biasa. Sekarang, Yi Wubai sedang berlatih tahap pertama, pembangunan pondasi. Bangunan pondasi dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian pemurnian tubuh, dan bagian lainnya adalah budidaya Yuan. Memurnikan tubuh adalah dasar dari kultivasi, yang setara dengan mengolah jalan. Bagaimanapun, energi kultivasi akan beredar di dalam tubuh di masa depan, dan tubuh yang rapuh pasti tidak akan mampu melakukannya. Hanya dalam 3 atau 4 jam, dia menyelesaikan latihan tubuh tingkat dasar, dan kecepatannya sudah sangat menakutkan. Namun, Yi Wubai juga tahu bahwa alam selanjutnya mungkin tidak semulus itu. Merasakan keringat lengket dan kotoran yang keluar di tubuhnya, Yi Wubai melompat ke danau lagi untuk mencuci dirinya. Mengenakan celana pendek dan memegang atasan basah, Yi Wubai menunjukkan senyum puas di wajahnya saat dia melihat beberapa garis otot muncul di tubuh kurusnya karena selesainya latihan utama. Saat Yi Wubai mengagumi tubuhnya, teriakan lain datang dari samping. "Ah, dasar bajingan! Kultivasi keabadian di kampus, kultivasi keabadian di kampus."